Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Siansya Pusuma. Saya akan melanjutkan materi dari Nurnadi Padaeng. Materi selanjutnya adalah kurva normal. Penyebaran skor hasil tes biasanya mempunyai kecenderungan tertentu, yaitu sebagian besar skor akan berada di sekitarnya min, di atas atau di bawahnya skor, yang semakin besar penyimpangan dari min. Dengan demikian, akan semakin kecil frekuensinya, baik penyimpangan ke arah yang lebih tinggi maupun ke arah yang lebih rendah. Distribusi normal digambarkan ke dalam sebuah kurva normal, seperti yang tampak pada gambar 6.1. Di atas gambar kurva normal memperlihatkan bahwa sebagian besar skor bergerombol di tengah, karena di daerah itulah letak skor yang paling tinggi frekuensinya. Semakin ke ujung, ke kiri, ataupun ke kanan, frekuensi skor akan semakin kecil. Gambar kurva normal sebenarnya tidak lain dari poligon atau garis ordinat menunjukkan frekuensi, poros, absis maupun penyebaran skor, tetapi sudah diratakan. Yang pertama ada daerah kurva normal, kedua kurva Julling. Keadaan skor yang menyebar ke kiri tersebut jika digambarkan dalam bentuk kurva yang akan berwujud kurva Julling, yaitu Julling ke kanan atau Julling negatif. Materi selanjutnya ada bagian 4, analisis tambahan. 4.1 tingkat persentil. Tingkat persentil atau persentil rank berguna untuk mengetahui kedudukan skor seorang peserta didik dalam kelompoknya yang dinyatakan dalam bentuk presentasi. Tingkat persentil mendeskripsikan kedudukan skor seseorang siswa ke dalam urutan skor dengan menunjukkan beberapa persen skor lain yang berada di bawah dan di atasnya. Yang kedua ada perhitungan tingkat persentil dari data distribusi tunggal. Untuk menghitung tingkat persentil, semua skor yang ada terlebih dahulu harus disusun dari skor yang tertinggi ke yang terendah. Skor dapat disusun dalam bentuk distribusi frekuensi atau dapat pula semua skor ditulis ke bawah walau skor-skor itu besarnya sama. Yang bagian kedua ada perhitungan tingkat persentil dari data distribusi bergolong. Dengan rumus TP per FB tambah FP per N kali 100. Dengan keterangan tingkat TP itu sama dengan tingkat persentil yang dicari. FB adalah jumlah frekuensi di bawahnya atau jumlah frekuensi di bawah kelas yang akan dihitung pada tingkat persentil. FP adalah jumlah frekuensi kelas interval yang akan dihitung tingkat persentilnya. Dan N adalah jumlah subjek, sedangkan 100 adalah bilangan genap. Artinya perlu ditegaskan kembali bahwa tingkat persentil hanya menunjukkan posisi atau kedudukan suatu skor di antara skor-skor yang lain. Dalam kelompoknya, besarnya tingkat persentil tidak menunjukkan jumlah presentasi butir-butir soal yang dijawab benar oleh peserta didik. Materi selanjutnya 4.2 Z-score dan T-score. Salah satu macam nilai standar yang sering disebut adalah yang dikenal dengan nama Z-score menurut Tuchman. Z-score adalah macam nilai standar yang paling sederhana. Z-score dinyatakan dengan bilangan dan bilangan itu menunjukkan perbandingan penyimpangan skor seorang siswa dari min dengan satuan simpangan baku kelompok skor yang bersangkutan. Z-score dari min dalam satuan simpanan baku. Z-score sebagai salah satu jenis nilai standar yang dinyatakan dalam inti simpangan baku mempunyai min 0 dan simpangan baku 1. Dengan rumus Z sama dengan X per P per S,
Z adalah indeks Z-score yang dicari, X adalah skor menta seorang siswa, P rata-rata hitung kelompok, dan S adalah hubungan simpangan baku. Contoh dari tabel 6.10 nilai Z-score ke-6 mahasiswa untuk ke-6 mata kuliah. Jumlah Z-score untuk per mata kuliah atau jumlah ke bawah vertikal selalu 0,00. Hal itu disebabkan Z-score merupakan sebuah nilai standar yang berunit skala nilai rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Tabel 6.11 urutan peringkat ke-6 mahasiswa berdasarkan jumlah skor menta dan Z-score. Selain Z-score, masih ada nilai standar yang lain, yaitu T-score dalam banyak hal kegunaan. T-score tidak berbeda dengan Z-score, maka tidak akan dibicarakan secara rinci. Namun, kiranya perlu diketahui adalah bahwa jika orang ingin menghindari bilangan negatif, Z-score kiranya hanya bisa dipergunakan, yaitu dengan menginformasikan Z-score dan T-score. Adapun rumus T-score adalah T sama dengan 50 tambah 10Z. Baik, itulah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.